jelaskan la yuzalud dararu bidzarar, tidak boleh bahaya dihilangkan dengan bahaya serupa, sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Ibnu Qayyim tadi, kemungkaran tidak boleh dihilangkan dengan kemungkaran serupa atau bahkan lebih berat atau lebih besar resikonya, akibatnya dihentikan. Inilah cara di dalam menurunkan penguasa, mengganti penguasa, dan untuk merubah sistem kekuasaan yang islami. Bukan dengan cara-cara yang dilakukan oleh orang sekarang, cara-cara orang kafir, cara-cara orang gelandangan. Akhirnya caci sana, caci sini, celak sana, celak sini. Kan rata-rata mas, orang awam itu otaknya nggak jalan, cara untuk mendapatkan solusi juga nggak bisa. Jangankan milih presiden, milih RT aja ruwet. Lah itu biasanya kalau nggak ada solusi, balasannya apa? Nyaci, nyelak, maki-maki, orasi saenake, ngomong kadang-kadang jeplak sana jeplak sini, ngelantur sana ngelantur sini. Yang ada bukan penyelesaian, yang ada bukan mendapatkan pemimpin yang baik, yang ada semakin fitnah numpuk di atas fitnah. Fitnatun ba'duha fauqa ba'din, dhulumatun ba'duha fauqa ba'din. Fitnah di atas fitnah, kegelapan di atas kegelapan. Itu yang terjadi sekarang. Yang korban adalah kita semuanya. Sekarang kita akan lanjutkan syarat untuk menjadi atau syarat orang yang dipilih menjadi khalifah. Sekarang coba tulis. Tadi syarat orang yang memilih, syarat ahlul halli wal aqdi sudah, syarat yang dipilih menjadi imam, menjadi pemimpin. Yang pertama, mukallaf, artinya sudah balik dan berakal. Dan ya ikhwan, kalau kita lihat Muhammad Fatih yang diangkat menjadi pemimpin sangat muda sekali, ya sangat muda sekali, umurnya baru 25, Masya Allah ya. Tapi tidak semua umur muda diridhoi oleh Allah. Bahkan ini bisa ditandai tanda-tanda kiamat. Kalau muncul pemimpin kata Nabi Rasulullah apa? Khudatsaul asnan, umurnya muda-muda. Dan subhanallah, katanya Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis ini, saya pergi ke Syam, saya temukan pemimpin gubernur muda sekali. Persis yang dikatakan oleh Rasulullah. Sekarang ya kan, Masya Allah. Khudatsaul asnan, ilmunya nggak ada, pengalamannya minim, agamanya lemah, sukanya hura-hura. Kemana itu negara nanti? Ya. Kemudian yang kedua, muslim, nggak boleh menjadikan orang kafir menjadi pemimpin, entah itu pemimpin daerah, pemimpin negara. Siapapun yang mengangkat, maka dia telah masuk ke dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa la yaj'alallahu lil kafirina 'alal muslimin 'alal mu'minina sabila. Allah tidak menjadikan buat orang-orang kafir bisa menguasai orang-orang mukmin sedikit pun, dan dia telah menjadikan wali di antara mereka itu, dan itu jelas dikutuk oleh Allah, dicela oleh Allah, dan dimurka oleh Allah. Yang selanjutnya adlan. Seorang pemimpin harus adil. Maksudnya adil bukan hanya bisa menegakkan hak-hak manusia, mas. Adil dalam pandangan sekarang ini adalah adil, yaitu orang yang bisa menegakkan hak-hak makhluk. Soal masalah hak Allah sekian, padahal yang terutama dan yang pertama adalah adil, maksudnya bisa menegakkan hak-hak Allah. Hak Allah diantaranya tauhid, sunnah, ya ketaatan. Maka siapa aja yang kejebur ke dalam syirik, ke dalam bid'ah fasik, maka dinyatakan tidak adil. Adalah dalam pandangan Islam itu malah yang menegakkan hak Allah, bukan hanya hak makhluk. Itu pun kadang-kadang curang, dikibulin, dibohongin. Siapa yang pinter ngibul, pinter nipu, itulah yang disebut politikus. Zakaron, laki-laki, tidak boleh pemimpin perempuan, tidak boleh. Di dalam hadis Rasulullah SAW jelas, ya, lan yuflihal qawmu wallau amrahum imra'atan, tidak akan bakal sukses kaum yang menjadikan perempuan sebagai pemimpin. Ya ikhwan,
Kalau sekarang anak tanya sama antum, pentingan mana, bahayanya mana, resikonya antara kepemimpinan rumah tangga dengan negara? Jawabannya adalah negara. Kalau sekarang perempuan tidak boleh menjadi pemimpin rumah tangga yang kecil ya ikhwan, apalagi kita serai pemimpin yang besar. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jangan dipahami paham dohiri. Pokoknya sekarang itu hanya untuk keluarga. Kalau negara boleh, itu namanya dohiri totok saklek. Kalau sekarang kepemimpinan yang kecil saja tidak boleh, apalagi al-imamatul uzma al-kubra. Dan ini kenyataan sekarang. Mereka mencari dalil-dalil. Aisyah memimpin perang Jamal. Siapa yang bilang memimpin? Dia keluar seperti sahabat yang lainnya, ingin islah. Kalau sekarang ini umat damai, berapa ribu darah yang mau menyecer tidak jadi. Dan ya ikhwan, dia keluar porsinya hanya sebagai ummahatul mukminin yang niatnya ikhlas bener. Mosok sih sekarang anak-anak sedang tengkar didatangi ibunya nggak damai? Itu bukan datang seperti ala barat yang katanya perang Jamal ialah perang yang pemimpinnya naik unta. Siapa bilang? Baca sejarah. Seperti di dalam kitab Al-Awasim Wal-Qawasim karangan Ibnul Arabi, dikatakan perang Jamal ya ikhwan, karena perang ini lerai dan berhenti berkat unta yaitu Jamal. Ceritanya setelah perang berkecamuk, Ibunda Aisyah menjadi sasaran ashabul fitnah, panah-panah menyerbu sekedupnya yang ada di atas unta tersebut. Dikatakan di dalam sejarah itu, ya, sekedupnya tempat untuk tinggalnya Aisyah atau tempat untuk singgahnya Aisyah di atas unta itu bak kaya hewan apa itu mas? Hewan landak. Jadi masya Allah panah itu nancep banyak sekali. Ini mengkhawatirkan, ini membahayakan. Kenapa Aisyah jadi target? Kalau Aisyah diserbu terus, maka orang yang pro Aisyah akan terpancing. Itu targetnya. Wah, itu. Kalau yang dibunuh kroco-kroco nggak ada masalah. Kalau yang dibunuh Aisyah, emosional semakin meluap. Orang marah semakin besar. Ini tujuan ashabul fitnah. Katanya Ali sama Amr bin Sa'sa, wahai Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, ini perang tidak akan bisa lerai kecuali untanya ibunda Aisyah kita bunuh dan sekedupnya kita tarik, kita selamatkan. Betul, masya Allah. Gagasan Amr bin Sa'sa cerdas. Dipanah, ditombak, dibunuh itu untanya, kemudian tempat tinggalnya ibunda Aisyah ditangkap, kemudian dibawa lari. Selesai perang, subhanallah. Setelah itu dikasihkan kepada saudaranya Abdurrahman. Itu sehingga disebut perang Jamal. Lah kok aneh, katanya Aisyah memimpin perang Jamal. Kenapa dikatakan perang Jamal? Karena yang dikendari pemimpin panglima perangnya adalah unta. Lah itu nyasar. Itu adanya dari ensiklopedia yang dibikin orang kafir. Lah orang kafir kepet kok dinut. Itu jangan. Mujtahidan, ahli istihad. Orang-orang tersebut ahli ijtihad, syuja'an, pemberani. Kalau pemimpin gak ahli ijtihad, nanti akhirnya datang masalah-masalah yang aktual, gak bisa mutusin, bingung. Wah, gimana ya, gimana terus? Ya repot. Seorang pemimpin ahlul ijtihad, terutama masalah ilmu agama. Dan selanjutnya adalah syuja'an, pemberani, gagah. Ditakutin oleh musuh, disegani oleh kawan. Ya, kalau begitu, gagah, pemberani. Sekarang diledek, apa umpamanya musuh-musuh mencoba untuk membuat gara-gara, ya, usil, langsung tegas. Siapa saja yang menginjak perbatasan